Sejarah masalah mau teh. Bebas TikTok. Sarang dada-dada terang ke naon jugun ianku. Jugun ianku adalah maaf ya bila ada kata-kata yang kurang. Jugun ianku adalah wanita pemuas pada masa penjajahan Jepang. Kantos mempelajari tentang penjajahan Jepang. Ini sejarah kami dipelajari. Jangan Namanya sekali oke membahas tentang sejarah kita berdua. sejarah unsur sejarah Indonesia. yang kemarin ya kerjaan Majapahit. Jugun ianku berasal dari kata bahasa Jepang. Artinya wanita pemuas pada masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang ini menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun dari tahun 1942 sampai 1945. Tujuan dari Jugun ianku ini yaitu untuk memberikan kepuasan terhadap tentara Jepang dan memberikan kinerja lebih baik gitu di saat penjajahan pada masa Perang Dunia Kedua. Bagaimana wanita-wanita Indonesia ini direkrut? Jugun ianku ini direkrut oleh tentara Jepang, diiming-imingi, ibarat ditipu lah ya, diiming-imingi ada yang katanya mau kerja ke luar negeri atau ada yang mau belajar ke luar negeri gitu. Karena dulu rakyat Indonesia itu bisa dibilang kurang pendidikan gitu, atau kasarnya bodoh dan kurang dalam ekonomi. Jadi mungkin mereka terkelabui gitu oleh masyarakat Jepang untuk pergi kerja, padahal aslinya itu dijadikan wanita seks. Wanita malam. Sebenarnya Jugun ianku ini itu lebih kasar ya. Jadi ada dua istilah Jepang. Yang pertama itu Jugun ianku, tetapi Jugun ianku ini lebih kasar, bisa dibilang budak seks seperti itu. Dan yang kedua itu disebutnya geisha. Geisha ini berbeda dengan Jugun ianku. Geisha ini hampir sama, tetapi biasanya geisha ini memakai dengan seniman gitu. Jadi sebelum melakukan hal tersebut, mereka itu ada yang menari, menyanyi, atau melukis seperti itu. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Jadi teh si wanita buat isi teh diperbudak itu bisa nyanyi ternyata teh. Jadi ada dua istilah. Yang pertama Jugun ianku. Nah, Jugun ianku ini lebih bisa dikatakan kasar gitu bahasanya, dikarenakan jadikan budak seks seperti kemarin, jadikan budak seks. Nah, kalau yang kedua ini sama seperti yang pertama, cuma bedanya yang geisha kita bisa bertemu di pembelajaran kali ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Ibu Ira tadi.
kopi lah. Foto coklat. Atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti selanjutnya cara mencari gagasan utama yaitu satu, dengerin aja ya kalau satu, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang terakhir, merumuskan inti kalimat utama. Inti kalimat utama. Gagasan pokok ini adalah, jangan ditulis ya, yang ditulis ini mah menjelaskan. Itu yang baru datang udah nulis. Jadi gagasan pokok ini adalah gagasan yang kalimatnya itu berada di paragraf utama. Jadi kalimat yang istilahnya tuh penting gitu. Misal contohnya gajah adalah hewan yang berkaki 4. Nah itu tuh merupakan gagasan utama atau kalimat pokok yang terdapat di sebuah kalimat. Dan gagasan pokok ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ira, secara sistematis dan objektif serta memiliki fakta gitu. Contohnya, kalian tahu nggak berapa kaki gajah? 4. Dari mana tahu 4? Itu biasanya kan kalau bahasa Indonesia itu menjebak ya, jawabannya menjebak. Nah, misal kalian berapa kaki gajah dalam gagasan pokok misal. Nah, kalian tuh jawab gini, ada 4. Kenapa 4? Karena saya melihat di kebun binatang. Nah, itu faktanya kan. Faktanya itu kalian melihat di kebun binatang, bukan opini saja. Misal kalian tahu bahwa kaki gajah 4, tapi kan itu berarti opini, belum dibuktikan dengan fakta. Nah, faktanya itu kalian melihat di kebun binatang atau kalian melihat di internet. Seperti itu. Paham? Selanjutnya saya akan memberikan materi. Ada orang boleh kesini. Satu lagi boleh kesini. Sama mana nih? Dua lagi. Ada berapa orang? Bagi dulu aja. 1 orang 2 lembar ya. 2 lembar kok. 12 gitu mau yang. 2 lembar. Nah, ini temu.
ketahui oleh kita misalnya yang tadi disebutkan di sini pembuatan dendeng daun singkong. Pada paragraf 1 kalimat 1 yang gagasan pokok utama atau kalimat utama yaitu pembuatan dendeng daun singkong atau singkong pengertian singkong. Selanjutnya gagasan pokoknya yaitu tumbuhan daun singkong. Yang paragraf 2 mendengarkan bisa ditulis. Yang paragraf 2 itu mendengar kata dendeng yang pertama kali adalah salah satu makanan yang berasal dari padang berbahan dasar daging sapi yang renyah dan gurih. Kali ini dendeng yang akan kita buat bahan dasarnya dari daun singkong. Biasanya kalau yang ada kalimat ialah merupakan itu tuh Wow, naik seperti perjuangan. Nyala buku saya. Asik. Nomor. Namanya ke sayanya. Nomor. Nah, nomor. Kemudian ayat tanggal. Kamar itu ada ningali ayat tanggalan. Sama ayat nomor. Terus pemasukan. Terus jumlah pemasukannya. Nah, kemarin tuh sumber jadi oh iya, ya sumber. iya Sumber. Jadi aku mau yang ya biasanya dalam ekonomi akuntansinya khususnya akuntansi itu kayak gini, nomor, tanggal, terus keterangan jadi teh pemasukan atau debit pemasukan Halo. pengeluaran saldo Ya, kurang gizi, kira kurang nomor. ibu priok gitu pakai orang ngadata sih teh Kemana Kak? komando tersikamanya priok pisan Nomor, tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran. pengeluaran saldo ya mah khusus kamu ibu-ibu kamu bapak-bapak dia biasa pisan kamu anu menuju berjuang buat nikah mah priok pisan Din. Oh, tadi nggak tanggal 2 Hijrih. Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Abi. Jadi Abi pada ngajar saja sibuknya. Kita cuma memperjelaskan lebih jelas gitu tentang apa PPKN dan Pancasila sebagai dasar negara. Ini materi yang pertama. Pancasila sebagai dasar negara. Ayat terang Bu, Pancasila sebagai dasar negara. Tak kunaon sih gitunya Pancasila teh sebagai dasar negara. Namina dasar itu tiang gitu. Bagi Pancasila, bagi Pancasila. Kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Karena Pancasila memiliki maksud untuk hukum yang dimana tata tertib seperti undang-undang dan lainnya.
cara mendapatkan Pami daftar karena HP mah, pami ibu nantinya pengaplikasi mah. pengelolaan atau manajemen yang kita diskusikan. Untuk yang pertama, saya mempresentasikan tentang pendirian PKBM di negara maju yaitu Amerika. Nah, sebelum kita membuat suatu program atau membuat suatu lembaga atau membuat suatu yayasan, alangkah baiknya kita observasi terlebih dahulu. Hal yang paling bawah, hal yang paling merangkak dari bawah itu kita observasi dulu. Kenapa? Karena kita juga harus melihat dan mengetahui bagaimana sih lingkungan di sana, bagaimana masyarakat di sana. Nah, pertama yang apabila saya akan melakukan observasi terlebih dahulu, saya akan observasi ke warga negara Indonesia yang berada di Amerika. Kenapa? Karena kebanyakan warga Indonesia yang berada di suatu negara maju itu kebanyakan ada yang menjadi pembantu atau pekerja pabrik seperti itu kan. Dan kebanyakan mungkin saja gitu ya, ada yang terkendala dengan pendidikan, akhirnya ada yang orangnya ada yang mengajukan diri TKI atau TKW, maka dia berangkat dengan modal yang dia bisa gitu. Karena yang saya tahu ya, meskipun terkendala bahasa karena lama-kelamaan terbiasa di sana, tentu saja mereka atau masyarakat TKW TKI tersebut akhirnya bisa berbahasa Inggris. Tetapi yang saya tahu ya, pekerja pabrik yang di sana itu lebih bisa bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggrisnya tuh sedikit gitu. Lebih ke ownernya itu yang bisa bahasa Indonesia seperti itu. Nah, yang selanjutnya apabila kita sudah observasi, selanjutnya kita akan melakukan relasi. Kenapa? Karena relasi atau hubungan itu sangat penting. Kita relasi dulu. Di sini kan saya bercerita, saya itu seorang mahasiswa Universitas Harvard ya. Jadi saya akan relasi dulu kepada mahasiswa Ikatan Pelajar Indonesia terlebih dahulu ya. Ikatan Pelajar Indonesia karena apa? Karena kita sebagai warga Indonesia harus mengutamakan dulu, intinya sedulur lah gitu, sedulur. Nah, membicarakan perihal pembuatan program tersebut karena apa? Karena mereka juga sangat membantu dalam pendirian suatu lembaga. Bisa jadi mereka menjadi tutor atau mereka menjadi pengelola lembaga gitu, atau struktur organisasinya seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita membuat suatu lembaga, kita juga harus mengetahui apakah negara Indonesia itu ada izin diplomatik terhadap negara Amerika. Apabila ada, maka kita bisa membuat suatu dokumen atau proposal pengajuan, isinya seperti pendirian, dana, RAB, dan lain sebagainya. Nah, pengajuannya itu kemana? Pengajuannya itu ke Kedubes, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Amerika. Maka setelah itu, singkat cerita, apabila disetujui oleh Kedubes, maka Kedubes akan membicarakannya lagi kepada pemerintahan yang berada di Amerika. Selanjutnya apabila kita sudah membicarakan dan sudah singkat cerita sudah disetujui, kita mencari sarana prasarana atau ruang kelas, bagi lembaga untuk pembelajaran. Yang saya tahu kebanyakan di negara maju itu susah sekali untuk membuat
sebuah gedung untuk pembelajaran atau untuk membuat lembaga tersebut. Nah, dananya itu dari mana? Dananya kita membuat proposal tadi. Kita mencantumkan RAB-nya, sarana prasarana seperti kursi, meja, alat-alat tentang pembelajaran,